salam satu hobi dan satu usaha ternak babi dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda memiliki hasil yang luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, Agus Setiawan, untuk channel Agus Setiawan TV. Usaha ternak babi sekarang ini sedang bagus dan sangat menguntungkan sekali, terutama untuk usaha pembesaran dan penggemukan ternak babi. Apalagi jika proses pembesaran dan penggemukan itu bisa diperoleh hasil ternak yang gemuk dan besar sangat maksimal, dan di waktu yang sangat cepat, juga di umur babi yang masih muda, yaitu kisaran umur 4-5 bulan. Untuk mendapatkan hasil ternak babi yang cepat gemuk dan berbobot, tentu setiap sahabat peternak babi mempunyai cara dan sistemnya sendiri-sendiri. Nah, di sini kami ingin berbagi tips sukses pembibitan, pembesaran, dan penggemukan ternak babi seperti yang kami lakukan di peternakan babi kami sendiri. Kami menyebutnya 6 kunci sukses menggemukkan ternak babi. 6 kunci sukses menggemukkan ternak babi cara kami adalah: 1. Resep pakan, pola pakan, dan waktu pemberian pakan yang baik. 2. Pemilihan dan pengelompokan ternak babi. 3. Pemberian penggunaan vitamin atau obat atau suplemen ternak babi yang terbaik. 4. Pemberian jamu herbal tradisional. 5. Tata kelola dan kesehatan kandang ternak babi. Yang keenam, pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan ternak babi secara rutin dan berkala. 1. Resep pakan, pola pakan, waktu pemberian pakan yang baik. Salah satu kunci paling utama dalam kesuksesan usaha pembesaran dan penggemukan ternak babi adalah pakan. A. Berikan pakan yang memiliki kandungan lemak. Di sini bisa pakan basah, pakan kering, ataupun pakan lembab. Berikan resep pakan yang murah dan mudah didapatkan, tetapi memiliki kandungan lemak yang tinggi dan juga sehat. Jika di peternakan babi kami ini, kami sering memberikan pakan seperti roti, yogurt, susu, atau susu buatan sendiri, dan lain-lain. Selain pemberian pakan tadi, kadang kami juga memberikan pakan yang manis seperti gula, molase, gula merah, tebu, donat, dan beberapa bahan pakan yang lain. Dan hasilnya pun ternak babi sangat rakus makan dan cepat sekali gemuknya. B. Berikan pakan babi yang mengandung banyak protein. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa protein sangat bagus untuk mempercepat proses pertumbuhan dan pembesaran. Cobalah Anda membuat dan berikan pakan buatan sendiri yang mengandung protein tinggi untuk ternak babi Anda. Di peternakan babi kami sering mencampur pakan babi dengan tepung buatan sendiri berbahan dasar cing, keong, kicot, atau cacah hijauan, terutama sayur kangkung dan lain-lain. Dengan mengkonsumsi protein yang banyak, maka pertumbuhan dan pembesaran babi akan semakin cepat. Berikan biji-bijian dan buah-buahan segar. Pakan apapun yang biasa Anda berikan, sebaiknya diselingi dengan pemberian biji-bijian atau buahan pada ternak babi. Bisa dicampur pakannya atau bisa diberikan langsung ke ternak babi. Kalau di sini biasanya kami memberikan pakan biji jagung manis atau biji nangka.
Kadang juga buah-buahan, sisa dari pasar ataupun sisa rumah tangga. Manfaatnya adalah agar ternak babi tidak bosan dan menyehatkan pencernaan babi. D. Peningkatan porsi pakan setiap hari. Proses penggemukan dan besaran babi akan berhasil jika terjadi nafsu makan babi yang tinggi dan stabil, sehingga bisa dilakukan penambahan porsi pakan setiap waktu pemberian pakannya. Dengan pemberian vitamin terbaik, peningkat nafsu makan ternak babi, dan ternak babi mendapatkan asupan pakan yang sehat dan bergizi, maka ternak babi bisa mempertahankan berat badannya saat ini dan malah bertambahlah berat badannya karena penambahan porsi pakan yang kita berikan. E. Berikan penyedap rasa atau penambah rasa pada olahan pakan. Salah satu kunci sukses agar babi rakus makan dan tidak pilih-pilih pakan adalah dengan menambahkan penyedap rasa atau penambah rasa pada menu makan babi. Jika di peternakan babi kami, olahan pakan buatan sendiri dari ampas tahu, nasi sisa rumah tangga, cacahan hijauan, dan lain-lain, kadang kami tambahkan penyedap rasa seperti micin atau royco. Kadang memberi penambah rasa, misalnya rasa durian, rasa melon, rasa coklat, dan lain-lain. Tujuan dan manfaatnya adalah agar ternak babi tidak bosan pada menu makannya, agar babi semakin rakus makannya. Ingat, proses penggemukan dan pembesaran bisa berhasil jika ternak selalu rakus makan dan selalu menghabiskan porsi pakan yang kita berikan. Jika Anda ragu, mungkin Anda bisa menambahkan air pada menu makan babi, sehingga pakan babi lebih lembut dan basah yang akan mudah dicerna oleh babi. Saran, sebaiknya gunakan air matang dan bersih yang sudah bercampur vitamin dan disajikan dalam kondisi hangat. Jangan memberinya air mentah. Bagi kami, ternak babi itu ibarat kita manusia. Jika tiap hari diberi makan yang selalu sama, pasti akan ada rasa bosan pada menu makan itu. Dan akibatnya adalah malas makan. F. Waktu makan dan resep pakan. Di peternakan babi milik kami ini, kami memberikan waktu dan porsi pakan sesuai dengan umur dan target kelompok. Misal, yang kami target untuk penggemukan akan beda dengan yang target untuk calon indukan. Waktu pemberian pakan di peternakan kami ini terjadi dalam 4 sesi atau 6 sesi di antara 6-7, lalu diberikan lagi jam 9 sampai jam 10, lalu pakan siang itu diberikan jam 1 sampai jam 2, lalu pakan sore itu diberikan antara jam 4 sampai jam 5, dan pakan malam itu diberikan antara jam 8 sampai jam 9 malam. Untuk menu makannya sendiri berbeda-beda setiap hari, selalu bervariasi. Kadang pagi basah, jam 9 kering, siang pakan siang lembab, pakan sore basah, pakan malam kering. Besoknya kita rubah lagi, pakan pagi kering, pakan menjelang siang lembab, pakan siang basah, pakan sore lembab, pakan malam kering. Selalu bervariasi setiap hari. Yang tujuannya adalah agar ternak babi tidak bosan dan juga semakin rakus makannya dan tidak kehilangan minat untuk makan. Kunci sukses yang kedua adalah pemilihan dan pengelompokan ternak babi. Seperti yang kita ketahui bahwa babi adalah hewan yang suka mendominasi atau suka mengganggu ternak lainnya.
Nah, untuk itu sebaiknya segera lakukan pemisahan dan pengelompokan sendiri-sendiri sesuai dengan umur, watak, karakter, dan bentuk tubuh babi. Yang tujuannya adalah agar bisa semakin fokus pada program penggemukan atau pembesaran. Selain itu juga tidak ada perebutan pakan, di mana biasanya yang paling kuat akan semakin sering makan dan mendapatkan jatah pakan yang lebih. Nah, bagi yang merasa lemah atau yang kecil tentu tidak akan mendapat pakan. Dan ini menyebabkan pertumbuhan dan pembesaran ternak babi menjadi sangat lambat. Selain itu juga tidak merata. Tentu kita para peternak tidak menginginkan hal itu. Yang pasti kita inginkan adalah pertumbuhan yang sama, penggemukan yang sama, dan panen bersama-sama. Untuk pengelompokan ini akan lebih khusus kita bongkar nanti di sesi kelima atau keempat tentang pembersihan kandang dan sterilisasi kandang, juga dari pembibitan dan penggemukan. Sekarang kita lanjut ke kunci sukses yang nomor 3, yaitu pemberian dan penggunaan vitamin atau obat atau suplemen babi yang terbaik. Anda bisa menambahkan dan memberikan suplemen vitamin ternak babi yang terbaik kepada ternak babi Anda agar semakin meningkat nafsu makannya, menjaga kesehatan tubuhnya, menjaga kekebalan tubuh, dan juga memberi asupan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh seekor ternak babi agar bisa cepat tumbuh besar dan cepat gemuk. Seperti yang kami lakukan sendiri di sini dan kami berikan pada setiap ekor ternak babi milik kami, selalu diberikan vitamin penggemuk babi yang dicampurkan ke air minum, olahan pakan, atau langsung dicekokkan ke mulut ternak babi. Tujuannya adalah untuk memberikan asupan gizi dan nutrisi yang tidak didapatkan dari pakan. Selain itu juga untuk membentuk atau membuat kotoran itu tidak terlalu berbau. Lalu kita menginjak ke kunci sukses yang nomor 4, yaitu pemberian jamu herbal tradisional. Di sini di peternakan kami ini seringkali kami berikan minuman jamu herbal dari rempah-rempah alami langsung ke setiap ekor ternak babi. Dan resep ini adalah resep turun-menurun dari zaman kakek saya dulu, bapak saya, sampai sekarang ke saya. Hasilnya sangat bagus dan juga khasiatnya sangat bagus sekali untuk kekebalan tubuh babi, kesehatan ternak babi, kesehatan pencernaan babi, dan juga untuk proses penggemukan, pembesaran. Selain itu juga untuk mengantisipasi segala jenis penyakit yang sering menyerang babi. Bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan, terutama di dapur rumah tangga, yaitu seperti bawang putih, bawang merah, jahe, cabai puyang, kunyit, dan beberapa bahan lain yang bisa kita olah sendiri dari rempah-rempah yang lain, misal air rebusan daun sirih atau air rebusan daun-daun yang lain atau akar yang lain, yang kemudian kita ramu untuk menjadi sebuah jamu. Hasilnya pun sangat bagus untuk ternak babi. Pemberiannya ke ternak babi pun sangat mudah. Bisa dicampur air minum yang sudah diberi vitamin tadi, bisa langsung dicekokkan ke mulut babi, bisa juga langsung dicampurkan ke pakan yang sudah kita olah sebelumnya, kemudian diberikan ke babi secara bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ternak babi. Sudah banyak dibuktikan, termasuk beberapa banyak sahabat peternak yang menggunakan resep ini,
Sangat bagus jika jamu herbal ini dikolaborasikan pemberiannya bersama dengan vitamin ternak yang sudah kita berikan tadi. Lalu kunci sukses yang nomor 5 adalah tata kelola dan kesehatan kandang babi. A. Beri ruang yang luas untuk babi. Sebaiknya lakukan pemilihan bibit babi sejak usia dini sesuai dengan umurnya, karakternya, dan juga besar badannya. Lalu kemudian kelompok-kelompokkan sendiri dalam kandang. Kalau menurut kami, idealnya dalam satu kandang itu berisi 3-4 ekor. Tetapi menyesuaikan dengan luas kandang yang Anda miliki. Sebenarnya tujuannya adalah untuk proses pembesaran yang merata dan juga proses penggemukan yang lebih terfokus. Lalu bagaimana caranya? Kadang pertanyaan itu sering timbul atau ada di setiap pikiran para peternak babi yang kebetulan memiliki kandang yang tidak luas. Jual ternak babi yang kiranya sudah laku dijual atau sudah berumur, agar keadaan kandang tidak terlalu sempit dan ternak babi bisa bebas bergerak dengan leluasa. B. Buat babi mudah mengakses pakan dan pemerataan pakan. Jika di peternakan babi kami selalu berusaha membagi pakan ke dalam 3-4 ember besar, yang tujuannya adalah agar babi tidak saling berebut pakan. Kemudian ember-ember itu kami letakkan di 4 titik mata angin yang ada di dalam kandang. Khusus untuk kandang target penggemukan, sebaiknya porsi pakannya selalu ditambah tiap hari dan sediakan air minum yang sudah bercampur vitamin dengan volume yang tanpa batas. Saran saya, sebaiknya berikan air yang matang, jangan air mentah. Karena kalau air mentah yang kurang steril, terkadang bisa membuat babi mencret ataupun babi jadi malas makan dan bisa terkena segala jenis penyakit. Kebutuhan air untuk seekor babi biasanya dan idealnya sekitar 2-3 liter per kilogram pakan yang kita berikan atau per kilogram pakan yang dikonsumsinya. Sekarang kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu C. Lakukan pengecekan suhu kandang secara berkala. Salah satu kunci keberhasilan penggemukan babi adalah menjaga kandang dan suhu yang ada di dalam kandang babi itu tetap sehat dan sejuk. Mungkin ada baiknya jika kita memasang termometer di kandang babi agar kita bisa melihat berapa suhu yang ada dalam kandang. Jika suhu di luar kandang sudah panas, mungkin kisaran antara 35 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius, dan di dalam kandang juga panas karena mungkin ventilasi kurang lebar, dipastikan ternak babi akan malas dan kehilangan nafsu makannya untuk hari itu juga. Pastikan kandang babi memiliki ventilasi udara atau sirkulasi udara yang baik dan lancar. Mungkin untuk mengakalinya adalah menyiramkan air ke dalam kandang dan juga ke ternak babi, agar ternak babi dan kandang tetap sejuk. Jika di peternakan babi intensif atau supraintensif, biasanya akan dipasangi pendingin udara atau kipas angin untuk menjaga kondisi kandang dan ternak babi tetap sejuk. Karena jika ternak babi sejuk dan nyaman, maka nafsu makannya pun tetap terjaga dan tetap tinggi, juga mau makan pakan apapun yang kita berikan.
Berikan lampu dengan jumlah watt yang banyak di dalam kandang, yang tujuannya adalah menjaga kehangatan ternak babi di saat udara dingin pada waktu malam hari. Tetapi jumlah lampu sebaiknya disesuaikan dengan umur babi dan tujuannya. Jika di peternakan kami yang sederhana ini, khusus untuk kandang bibit dan indukan, biasanya kami berikan lampu sorot atau lampu tembak di tiap malam hari, agar kondisi kandang dan kondisi ternak anakan babi, juga kondisi indukan tetap hangat dan tidak terkena demam atau sakit atau kedinginan. Tetapi jika di peternakan babi intensif ataupun supra intensif, biasanya mereka memiliki pemanas di setiap kandang anakan babi atau setiap kandang indukan babi. Lanjut ke D, penyemprotan kandang dan sterilisasi kandang. Biasanya kita para peternak babi akan selalu membersihkan kandang setelah babi selesai makan, agar tidak menjadi bau dan tidak menjadi sumber bakteri penyakit yang bisa menyerang babi. Sebaiknya lakukanlah penyemprotan kandang babi secara rutin setiap 3 atau 5 hari sekali dengan menggunakan insektisida organik atau menggunakan antiseptik yang terbaik yang selama ini Anda gunakan. Kalau di peternakan babi kami ini, kami selalu lakukan penyemprotan rutin setiap 3 hari sekali di setiap sore hari dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: sunlight, lalu bawang putih digeprek, jahe digeprek, cabai puyang, dan juga garam sekitar 4-5 sendok makan, lalu dicampurkan dengan 2 tutup cuka. Lalu kita semprotkan merata atas, bawah, dinding sekeliling kandang, lalu sampai di luar kandang sampai sekitar 100 atau 200 meter dari kandang. Manfaat dan khasiat dari penyemprotan ini sebenarnya adalah agar kandang babi sangat steril dan sehat, terbebas dari segala bakteri, virus, jamur, lalat, atau segala penyakit lain yang biasa menyerang ternak babi. Khusus untuk kandang indukan dan anak babi, sebaiknya dilakukan penyemprotan setiap 5-6 hari sekali. Kunci sukses yang keenam, pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan ternak babi secara rutin. Salah satu faktor paling mendasar dan sangat berpengaruh pada kesuksesan usaha peternak penggemukan babi adalah pemeliharaan. Kenapa penting? Karena sistem pemeliharaan ternak atau sistem berternak setiap peternak itu pasti berbeda dan memiliki arti kata sendiri. Dari kata berhasil dan sukses itu pasti akan mengandung makna sendiri-sendiri dari setiap peternak atau pemilik babi yang lain. Menjaga kesehatan babi. Pemberian vaksin babi bisa dimulai sejak babi berumur kisaran 5 hari dan dilanjut pemberian vaksin lagi di umur 3 bulan. Biasanya vaksin yang diberikan adalah HC atau Hog Cholera. Kalau di dalam peternakan kami ini, kami mulai melakukan pemberian susu tambahan, yaitu susu buatan sendiri pada ternak babi sejak umur minimal 10 hari. Tujuannya adalah agar bisa cepat sapih atau lepas susu indukannya. Meski biasanya selalu sudah lepas susu indukan itu sekitar umur 2-2,5 minggu. Susu buatan sendiri itu bisa dari kedelai atau tepung cacing yang ditambahkan molase atau gula pasir atau gula jawa, kemudian ditambah jamu herbal, dan kemudian ditambah vitamin ternak,
kemudian ditambah Yakult atau ditambah susu afkiran dari toko. Jika kita melihat ternak babi ada sedikit murung atau mencret atau kehilangan nafsu makannya, sebaiknya segera ukur suhunya dengan termometer. Atau siapa tahu ternak babi sedang mengalami demam, atau mungkin stres, atau mungkin bosan dengan makannya. Makanya untuk suhu sendiri, sebenarnya ternak babi ini memiliki suhu normal kisaran 37 sampai 39 derajat Celcius. Segera berikan jahe, lengkuas, cabai rawit, kapulaga pada minuman ternak babi. Usahakan diberikan dengan kondisi air minum yang hangat. Jika lebih dari 4 hari dan ternak babi belum selesai atau belum sembuh juga dari demamnya, lebih baik segera hubungi dokter kenalan Anda. Berikan obat cacing secara rutin dan berkala sejak ternak babi masih bibit sampai umur sekitar 4 bulan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tips sukses menggemukkan babi dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman semua dalam mengembangkan atau mensukseskan usaha ternak babinya. Salam satu hobi dan satu usaha ternak. Agus Setiawan untuk Agus Setiawan TV.